Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desri Afika dengan NIM 2150204071111033. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul menyusun paragraf ilmiah dengan mengembangkan berbagai jenis paragraf pada bidang keilmuan. Bersama rekan saya, Astrid Vanessa, Richard, dan Rima Safitri, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan, aku Astrid Vanessa Zadi dengan NIM 21502040111034. Saya Richard Bagiotan dengan NIM 215024040111035. Perkenalkan, nama aku Rima Safitri dengan NIM 21502040111031. Materi yang akan kami bahas ada 7. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, definisi paragraf. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat penjelas. Yang keempat, topik pembicaraan dan ide pembingkai. Yang kelima, jenis-jenis paragraf. Yang keenam, syarat-syarat penyusunan paragraf. Yang ketujuh, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Sebuah karya tulis terbangun dari rangkaian alinea atau paragraf. Rangkaian paragraf ini menciptakan satu kesatuan tema yang menguraikan isi dan materi karya ilmiah. Penyusunan rangkaian alinea dimulai dari ide pokok atau gagasan pokok, lalu disusul dengan kalimat yang saling berkaitan atau berkoherensi. Yang kedua, definisi paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu. Satu kesatuan yang utuh dan padu ini diartikan hanya memiliki satu kepaduan makna dan satu kepaduan bentuk. Adapun fungsi paragraf menurut Alec dan Ahmad. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, menandai pergantian gagasan baru dalam tiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Yang keempat, memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Paragraf yang baik adalah yang keseluruhan kalimat membentuk satu gagasan, satu ide, dan satu masalah. Paragraf yang tidak ideal, tidak lazim, dan jarang dipakai di karya ilmiah adalah paragraf yang hanya memuat satu kalimat. 3. Kalimat topik dan kalimat penjelas. Berdasarkan fungsi, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Topik pembicaraan dan ide pembingkai. Topik pembicaraan adalah bagian yang dibicarakan, sedangkan ide pembingkai adalah gagasan pengontrol mengenai topik pembicaraan tersebut. Ide pembingkai merupakan pengontrol pengembangan setiap paragraf dengan harapan tidak ada kalimat penjelas yang keluar dari kalimat topik. Paragraf. Jenis paragraf dibedakan menjadi 4, yakni menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, menurut fungsi, dan paragraf penuh kalimat topik. Paragraf. Jenis paragraf dibedakan menjadi 4, yakni menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, menurut fungsi, dan paragraf penuh kalimat topik. Jenis paragraf menurut kalimat topiknya. Ini ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif dan induktif, paragraf penuh kalimat topik. Selanjutnya, berdasarkan isinya, ada paragraf persuasif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Selanjutnya, menurut fungsinya, ada paragraf pembuka, yakni paragraf yang membuka untuk isi teks, lalu paragraf pengembang, yakni paragraf yang mengembangkan isi teks, dan paragraf penutup untuk menyimpulkan isi teks. Selanjutnya ada paragraf penuh kalimat topik.
Paragraf penuh kalimat topik terbentuk karena seluruh kalimat paragraf ada yang sama pentingnya sehingga tidak ada satupun kalimat yang bukan kalimat topik. Paragraf ini dibedakan menjadi dua, yakni paragraf deskriptif dan paragraf naratif. Dan untuk selanjutnya, saya dan Ima akan mempresentasikan tentang syarat-syarat penyusunan paragraf. Syarat-syarat penyusunan paragraf ini terdiri dari yang pertama ada kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, dan yang terakhir ada pengembangan paragraf. A. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu ide pokok dan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, atau memiliki lebih dari dua ide pokok. Untuk menghindari hal itu, sebelum menulis, dianjurkan membuat kerangka paragraf. B. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf akan terwujud jika kalimat dibaca lancar dan logis. Permasalahan yang kerap terjadi pada sebuah tulisan, kalimat-kalimat tersusun secara tidak logis dan logika berpikir menjadi tidak jelas. Bahkan, beberapa kalimat penjelas kerap tidak memiliki hubungan dengan kalimat topik. Untuk itu, pengait antar kalimat dapat dimanfaatkan untuk memadukan paragraf. Pengembangan paragraf. Artinya, yaitu pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara ilustrasi, definisi, pemerincian, proses, klarifikasi, klimaks atau antiklimaks, analogi, perbandingan dan pertentangan, sebab, akibat, dengan contoh, dan sudut pandang. Cara pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositori untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan definisi. Biasanya dibuat apabila kita ingin mengenalkan sebuah istilah yang dianggap baru dan belum dikenal. Yang awalnya kalimat pokok berupa definisi formal. Lalu, dilakukan dengan kalimat penjelas berupa penjelasan lebih lanjut tentang istilah yang didefinisikan. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Dilakukan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta atau bisa juga pendapat. Paragraf dengan perincian ini sering digunakan untuk tulisan karangan ilmiah, terutama bab metodologi dan bab pembahasan. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan proses. Proses ialah suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan. Sebuah paragraf dikatakan menggunakan metode ini apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. Paragraf dengan klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan benda-benda atau non-benda yang memiliki persamaan ciri seperti sifat, bentuk, atau ukuran. Paragraf dengan klimaks atau antiklimaks. Metode klimaks bermula dari gagasan utama yang dirinci ke dalam gagasan bawahan. Rincian gagasan bawahan dengan kalimat-kalimat penjelas dimulai dari rincian yang paling bawah secara bertahap menuju ke arah kalimat-kalimat penjelas yang posisinya ada di atas hingga paling atas atau klimaks. Sedangkan metode antiklimaks bermula dari rincian yang posisinya paling tinggi secara bertahap menuju ke kalimat yang paling bawah atau antiklimaks. Paragraf dengan analogi. Metode ini membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau fungsinya, membandingkan sesuatu yang dikenal umum dengan hal yang kurang dikenal umum. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan rumit dengan sesuatu yang sederhana yang dikenal dan dimengerti pembaca. Yang ke-8, pengembangan paragraf dengan perbandingan dan pertentangan. Membandingkan dua hal dalam tingkatan yang sama keduanya, memperlihatkan persamaan dan perbedaan. Yang ke-9, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Menjelaskan sebab akibat gagasan pokok yang dibicarakan, hubungan kalimat yang terbentuk ialah sebab akibat. Sebab yang berfungsi sebagai gagasan paragraf dan akibat sebagai kalimat penjelas, dan begitu juga sebaliknya. Pengembangan paragraf dengan contoh digunakannya untuk menjelaskan gagasan-gagasan utama paragraf dengan kalimat-kalimat penjelas berupa contoh-contoh yang dapat menjelaskan maksud dari penulis. 11. Pengembangan dengan metode sudut pandang. Dibedakannya menjadi dua. Yang pertama berdasarkan urutan waktu. Penulis harus menguraikannya berurutan dari yang pertama dilihat, kedua dilihat, sampai ketiga dilihat, dan selanjutnya. Artinya penulis tidak akan menjelaskan sesuatu terlebih dahulu tanpa dilihat dulu. Yang kedua berdasarkan urutan waktu.
Mengembangkan paragraf berdasarkan kronologis waktunya. Waktu yang digunakan boleh maju atau boleh mundur. Pengembangan dengan umum khusus. Paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf dalam karangan ilmiah agar tampak teratur. Penutup. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu. Paragraf efektif harus memenuhi 3 syarat, yakni kesatuan, kepaduan, dan pengembangan paragraf. Disebut satu kesatuan yang utuh dan padu karena di dalam satu paragraf hanya terdapat satu kepaduan bentuk atau koherensi dan satu kepaduan makna atau kohesi. Adapun yang dimaksud pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas terhadap ide pokok yang ada pada kalimat pokok. Beberapa pengembangan paragraf adalah ilustrasi, definisi, pemerincian proses, klasifikasi, klimaks, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.